Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Salam MPD selaku pembimbing 1, yang terhormat Dr. Muhammad Saleh SPD MPD selaku pembimbing 2, yang terhormat Profesor Dr. Haji Akmal Hamzah MPD selaku penguji 1, yang terhormat Dr. Usman SPD MPD selaku penguji 2. Perkenalkan, nama saya Sri Dwi Yulianti dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Angkatan 2017. Saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Tindak Tutur Ekspresif dalam Film Jelita Sejuba Mencintai Kesatriaan Negara, sutradara Raina Yohan. Komunikasi bisa terjalin karena adanya pertukaran informasi antara pemberi dan penerima menggunakan bahasa, tanda, atau lambang sebagai medianya. Komunikasi membutuhkan bahasa yang digunakan untuk bertukar informasi. Bahasa itu sendiri adalah sarana komunikasi, sering digunakan oleh manusia dan memiliki salah satu peranan penting dalam kehidupan untuk berkomunikasi. Adanya bahasa, manusia bisa saling menyampaikan ide, maksud, perasaan, serta emosi dengan cara berkomunikasi. Bahasa tersebut dapat berupa lisan dan tulisan. Bahasa yang dihasilkan oleh manusia yaitu berupa tuturan. Oleh karena itu, setiap proses komunikasi akan menghasilkan peristiwa tutur dan tindak tutur yang memiliki efek tertentu dalam situasi tutur. Dalam disiplin ilmu bahasa Indonesia, terdapat suatu terapan ilmu, yakni pragmatik. Pragmatik adalah cabang ilmu yang mempelajari mengenai bagaimana bahasa dapat dikomunikasikan untuk mengungkapkan maksud yang melatar belakangi suatu ujaran pada dasarnya. Lebih sederhananya, pragmatik merupakan cabang ilmu bahasa yang membahas mengenai sebuah ujaran yang memiliki makna dalam sebuah konteks yang dituturkan oleh penutur. Jika dikaitkan dengan tindak tutur merupakan bagian dari pragmatik. Tindak tutur itu sendiri merupakan hasil kalimat dalam situasi tertentu dan termasuk bagian terkecil dari komunikasi bahasa. Tindak tutur juga berperan penting dalam proses dan peristiwa komunikasi. Secara pragmatik, terdapat 3 bentuk tindak tutur yang dapat digunakan oleh penutur, yaitu tindak tutur lokusi, tindak tutur ilokusi, dan tindak tutur perlokusi. Khususnya dalam tindak tutur ilokusi terdapat 5 kategori seperti asertif, deklarasi, komisif, direktif, dan ekspresif. Dalam penelitian ini difokuskan pada tindak tutur ekspresif, yaitu tindak tutur yang mencerminkan pernyataan-pernyataan psikologis yang berupa memuji, meminta maaf, mengucapkan terima kasih, kebahagiaan, dan mengeluh. Tindak tutur seringkali dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, bahkan ditemukan juga di berbagai media yang sering dibaca seperti novel, komik, dan cerpen, bahkan di media visual seperti pada acara di televisi dan film. Khususnya dalam sebuah film, sering juga ditemukan terjadinya tindak tutur dari para pemain film. Melalui adegan percakapan yang diujarkan oleh para pemain film, maka terjadinya suatu tindak tutur. Oleh karena itu, film dapat dijadikan sebagai media penyampaian pesan secara visual. Dalam dialog film, pemain atau aktor harus memperhatikan bagaimana mengekspresikan diri melalui intonasi, tekanan, ekspresif, gerak tubuh, dan lain-lain. Cara berekspresi seperti ini akan membantu pemain atau aktor film untuk memahami bagaimana menghayati dan mengekspresikan karakter. Sebuah film bisa dikatakan dapat berkomunikasi dengan baik apabila berhasil menyampaikan pesan atau amanat yang mengesankan kepada penonton, maka pada saat itu tindakan tuturan dapat terjadi. Berdasarkan dari penelitian relevan yang mengkaji mengenai tindak tutur ekspresif, maka peneliti mengambil 2 referensi. Yang pertama, Murti 2018 yang berjudul Tindak Tutur Ekspresif dalam Film Kehormatan di Balik Kerudung, sutradara Tia Subiakto Satrio. Yang kedua, Sari 2012 yang berjudul Tindak Tutur dan Fungsi Tuturan Ekspresif dalam acara Galaunet di Metro TV, suatu kajian pragmatik.
Adapun rumusan masalah dari penelitian yaitu 1. Bagaimanakah bentuk tindak tutur ekspresif dalam film Jelita Sejuba Mencintai Kesatria Negara sutradara Renayawan. Yang kedua, bagaimanakah fungsi tindak tutur ekspresif dalam film Jelita Sejuba Mencintai Kesatria Negara sutradara Renayawan. Adapun tujuan penelitian dalam penelitian yaitu 1. Mendeskripsi bentuk tindak tutur ekspresif dalam film Jelita Sejuba Mencintai Kesatria Negara sutradara Renayawan. Yang kedua, mengidentifikasi fungsi tindak tutur ekspresif dalam film Jelita Sejuba Mencintai Kesatria Negara sutradara Renayawan. Adapun manfaat penelitian yang terbagi menjadi 2, yaitu 1. Manfaat teoritis dan 2. Manfaat praktis. Manfaat teoritis, peneliti ini bisa memberikan sumbangan bertambahnya hasanah ilmu pengetahuan bahasa Indonesia khususnya tindak tutur ekspresif dalam film Jelita Sejuba Mencintai Kesatria Negara. Yang kedua, manfaat praktis. Bagi mahasiswa, menambah wawasan para mahasiswa tentang tindak tutur ekspresif dalam film Jelita Sejuba Mencintai Kesatria Negara. Bagi peneliti selanjutnya, sebagai bahan tinjauan, pustaka, dan acuan atau referensi untuk menambah pengetahuan lainnya. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Kajian teori 1. Pragmatik. Menurut Verhaar dalam Darwis 2019, pragmatik adalah cabang linguistik yang isinya meliputi struktur bahasanya sebagai sarana komunikasi antara pembicara dan pendengar dan sebagai rujukan lambang kebahasaan dalam masalah eksternal yang dibahas. Pragmatik mengacu pada kemampuan penggunaan bahasa saat menggunakan bahasa. Perhatikan faktor tindakan komunikatif dan perhatikan prinsip penggunaan bahasa yang sesuai. Jelas sekali pragmatik erat kaitannya dengan bahasa yang digunakan dalam komunikasi. Beberapa kajian yang dibahas dalam pragmatik antara lain referensi, inferensi, praanggapan, implikatur, dieksis, tindak tutur, prinsip kesopanan, dan aspek-aspek struktur wacana. 2. Tindak tutur. Tindak tutur merupakan keadaan yang dialami seseorang dan bergantung pada keterampilan berbahasa pembicara dalam menghadapi situasi ujaran, dan keberlanjutannya juga bergantung pada keterampilan bahasa pembicara dalam menangani kondisi ujaran. Tindak tutur lebih banyak diwujudkan dalam tuturannya. Kegiatan komunikasi bisa berjalan dengan lancar melalui konteks situasi yang jelas. Dalam praktik penggunaan bahasa di masyarakat, setidaknya harus dipahami 3 tindak tutur. Ketiga tindak tutur yang benar-benar menggunakan bahasa di masyarakat ialah tindak tutur lokusi, tindak tutur ilokusi, dan tindak tutur perlokusi. 3. Tindak tutur ilokusi. Tindak ilokusi adalah perbuatan melakukan sesuatu berdasarkan apa yang dikatakan. Ilokusi adalah apa yang dicapai untuk mencapai sesuatu dengan mengutarakan niat. Tuturan memiliki kemampuan untuk menghasilkan yang diinginkan. Melalui tuturan, orang bisa menciptakan hal baru, mengajak orang melakukan sesuatu, merubah lingkungan, dan sebagainya. Menurut Leach dalam ISAR 2020, tindak tutur ilokusi dibedakan menjadi beberapa bentuk, yakni asertif, direktif, komisif, ekspresif, deklaratif. 4. Tindak tutur ekspresif. Tindak tutur ekspresif merupakan tindakan yang menunjukkan sikap psikologis pembicara mengenai keadaan tuturan yang tersirat dalam ilokusi, atau ditujukan untuk menafsirkan kata-kata sebagai pertimbangan terhadap apa yang diujarkan dalam tuturan tersebut. Tindak tutur ekspresif terdiri dari beberapa verba ilokusi, yaitu mengungkapkan terima kasih, memberi selamat, meminta maaf, memuji, mempersilahkan, dan mengkritik. Fungsi tindak tutur ekspresif biasanya menunjukkan sesuatu yang dirasakan pembicara. Setiap fungsi tuturan selalu menyampaikan ujaran dalam modus tertentu
serta menggambarkan strategi penyampaian tertentu. 5. Film. Film adalah salah satu jenis media massa. Ketika penonton menyaksikan film tersebut, ada sebuah pesan di dalamnya, kemudian dimaknai oleh orang yang menontonnya. Sebagian kalangan menganggap film sebagai karya seni, serta ruang kebebasan berekspresi dalam proses pembelajaran untuk lebih mengembangkan diri di dalam perfilman. Sedangkan kelompok lain cenderung memaknai film sebagai realitas empiris yang benar-benar merekam nilai-nilai sosial yang ada di masyarakat. Selanjutnya ialah kerangka pikir. Dalam penelitian ini memiliki kerangka pikir yang akan dijelaskan. Pragmatik ialah cabang ilmu bahasa yang membahas tentang bagaimana berkomunikasi dengan suatu bahasa untuk mengungkapkan sebuah makna dalam suatu konteks tertentu dari tuturan. Dalam sebuah dialog film, tuturan yang dihasilkan oleh para pemain film sebagai pengguna bahasa ketika melakukan interaksi disebut penutur dan mitra tutur. Adanya penutur dan mitra tutur, maka terjadinya suatu tindak tutur. Salah satu jenis tindak tutur yaitu tindak tutur ilokusi. Tindak tutur ilokusi yang memiliki berbagai bentuk, salah satunya ekspresif. Adapun bentuk dan fungsi tindak tutur ekspresif diangkat dari rumusan masalah, yaitu bentuk tindak tutur ekspresif seperti berterima kasih, memuji, mengeluh, meminta maaf, dan memberi selamat. Kemudian fungsi tindak tutur ekspresif yaitu menunjukkan, mengucapkan, mengekspresikan. Selanjutnya, metode penelitian. A. Jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang diolah peneliti bukan berupa angka-angka, melainkan bentuk tuturan sebagai data yang dihasilkan dari kata-kata tertulis atau lisan yang berfokus pada penggunaan tindak tutur ekspresif dalam film. Penelitian ini dikatakan bersifat deskriptif karena digunakan untuk mengungkapkan situasi nyata pengguna bahasa. B. Waktu dan tempat penelitian. Waktu penelitian direncanakan mulai pada April 2021 sampai dengan Juni 2021, yaitu selama 3 bulan. Tempat penelitian akan dilakukan di rumah peneliti. Rumah tersebut beralamat di BT Nanagoa, Blok B4 nomor 9, Desa Bontoala, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa. Mengingat bahwa data dan sumber data penelitian ini diperoleh melalui pengamatan dalam film. C. Data dan sumber data. Data dalam penelitian ini berupa data, lisan, tindak tutur ekspresif dalam film Jelita Sejuba. Sumber data. Sumber data untuk penelitian ini adalah informan dari percakapan yang terdapat dalam film Jelita Sejuba. Selanjutnya, data tersebut dicatat dari informan yang menuturkannya. D. Prosedur penelitian. Adapun prosedur penelitian yang terbagi menjadi beberapa bagian. 1. Menyimak dan mengamati proses berjalannya percakapan film di rumah. 2. Men-screenshot percakapan untuk dijadikan data dalam bentuk tulisan untuk mempermudah pengecekan data yang diperoleh. 4. Menulis kalimat-kalimat yang mengandung tindak tutur ekspresif yang ditemukan dalam percakapan film. 4. Menganalisis kalimat-kalimat yang mengandung tindak tutur ekspresif berdasarkan bentuk dan fungsinya. Teknik pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data yang terbagi menjadi 2, yaitu metode simak dan teknik catat. Metode simak. Metode simak merupakan metode pengumpulan data melalui mendengar bahasa yang digunakan untuk memperoleh data. Metode ini peneliti diarahkan untuk memantau dan mendengarkan secara langsung objek penelitian, yaitu tindak tutur ekspresif dalam film Jelita Sejuba. Teknik catat. Teknik ini digunakan untuk mencatat semua data yang ditemukan dalam penelitian. Peneliti menyimak film Jelita Sejuba dengan cermat secara berulang kali dan memperhatikan baik-baik pokok masalah yang akan diteliti selama proses pengumpulan data berupa bentuk tindak tutur ekspresif. F. Instrumen penelitian. Adapun instrumen penelitian yang terbagi menjadi 3. 1. Peneliti. 2. Alat tulis. 3. Media elektronik. G. Pemeriksaan keabsahan data. Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan menggunakan buku-buku teori berupa pragmatik yang berisi tindak tutur ekspresif untuk memperkuat analisis teoritis.
Teknik analisis data. Teknik analisis data terbagi menjadi 4 bagian. 1. Pengumpulan data. Pengumpulan data di lapangan ini tentu terkait dengan teknik penyelidikan data dan terkait dengan sumber dan jenis datanya. Penelitian kualitatif sumber data yaitu kata-kata dan perbuatan. Sisanya yaitu data tambahan, misalnya sumber data tertulis, foto, dan bagan. Sumber data utama yang ditulis berupa tuturan dan perbuatan para informan yang diamati dalam film tersebut. 2. Reduksi data. Reduksi data adalah pemilihan yang menekankan pada proses penyederhanaan, pengabstrakan, dan perubahan bentuk data asli yang dihasilkan oleh catatan yang ditulis di lapangan. Selama penelitian, proses ini akan terus berjalan bahkan sebelum pengumpulan data dari kerangka konseptual permasalahan penelitian serta pendekatan pengumpulan data dipilih oleh peneliti. 3. Penyajian data. Penyajian data yaitu aktivitas menyusun sejumlah informasi agar dapat ditarik kesimpulan dan tindakan yang dapat diambil. Bentuk penyajian data kualitatif seperti teks naratif berupa catatan lapangan dan bagan. 4. Penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan yang digunakan peneliti yakni diawali dengan pengolahan data yang telah dikumpulkan melalui hasil menyimak dan mencatat tuturan yang digunakan dalam film Jelita Sejuba. Selanjutnya, penganalisian data menggunakan analisis deskriptif untuk menganalisis data melalui deskripsi data yang telah dikumpulkan berupa bentuk dan fungsi tindak tutur ekspresif dari informan. Selanjutnya, data dideskripsikan berdasarkan hasil menyimak dan catatan apakah terdapat penyimpangan data atau tidak terjadi dalam penelitian. Jika data telah memenuhi syarat, maka selanjutnya data disimpulkan yang akan disejajarkan dan disesuaikan dengan tujuan penelitian. Baiklah, itulah tadi presentasi proposal penelitian saya yang berjudul Tindak Tutur Ekspresif dalam Film Jelita Sejuba Mencintai Kesatria Negara, sutradara Narayana Yohan. Kurang dan lebihnya mohon maafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.